Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Murti Listawardani. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mikro konseling yang diampu oleh Bapak Ahmad Saiful Amal. Video ini saya akan membahas mengenai teknik konfrontasi dan fokus dalam konseling. Langsung saja kita bahas. Untuk yang pertama ada teknik konfrontasi. Teknik konfrontasi adalah teknik untuk menentang konseli karena adanya ketidaksesuaian atau kesenjangan konseli tentang pikiran, perilaku, dan perasaan yang dimilikinya. Dengan kata lain, teknik konfrontasi ini adalah keterampilan konselor untuk menunjukkan adanya inkongruensi dalam diri konseli dan kemudian konselor memberikan feedback kepada konseli. Nah, teknik konfrontasi yang baik adalah yang tidak menyerang konseli, namun dilakukan dengan lembut, sportif, dan secara akurat merefleksikan apa yang dibagikan oleh konseli. Tujuannya adalah supaya konseli lebih dalam lagi melihat konfliknya, dengan tujuan mendapatkan gambaran baru tentang ide atau rencana yang akan diuntungkan konseli. Nah, tujuan dari konfrontasi ini adalah untuk membantu proses perkembangan konseli yang sementara ini nampak terganggu oleh adanya kesenjangan tersebut. Nah, contoh dari kesenjangan itu adalah kesenjangan antara pikiran dan perasaan, kesenjangan antara perasaan dan tindakan, kesenjangan antara pikiran dan tindakan, dan kesenjangan gabungan antara ketiganya. Nah, lalu ada 3 langkah yang perlu diambil untuk melakukan teknik konfrontasi ini. Yang pertama, mengidentifikasi kesenjangan, ketidaksesuaian dari pesan yang disampaikan oleh konseli. Yang kedua, ada konselor mendampingi dan menolong konseli untuk memperoleh kesadaran tentang kesenjangan yang ditunjukkan. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitasnya. Nah, lalu sifat teknik konfrontasi ini istimewa, yaitu baru dapat digunakan apabila hubungan antar konselor dan konseli sudah terbina dengan baik dan sudah mencapai kepercayaan. Jika tidak, justru terjadi resistensi di pihak konseli dan menjadi defensif. Nah, teknik ini digunakan pada saat konselor menemukan kesenjangan, ketidakcocokan, dan ketidaksesuaian antara kata-kata, pikiran, perasaan, dan tindakan konseli. Nah, contohnya nanti yang ada di video saya buat, misalnya konseli itu saya tanya, bagaimana perasaan saudara? Nah, konseli itu menjawab tidak apa-apa dengan raut muka yang cemas, yang menggambarkan bahwa dia itu tidak baik-baik saja, seperti itu. Selanjutnya, kita bahas mengenai teknik fokus dalam konseling. Nah, teknik fokus ini adalah keterampilan konselor yang mengarahkan arus pembicaraan konseli ke arah daerah atau bidang yang konselor inginkan. Teknik fokus ini dapat membantu konseli untuk memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan. Nah, secara umum, dalam wawancara konseling selalu ada fokus yang membantu konseli untuk menyadari bahwa persoalan pokok yang dihadapinya adalah X. Misalnya, mungkin banyak masalah yang berkembang di dalam diskusi dengan konseli. Akan tetapi, konselor harus membantu konseli agar dia menentukan fokus pada masalah apa. Nah, teknik ini digunakan bisa di berbagai tahapan konseling. Akan sangat berguna pada saat ingin memfokuskan pembicaraan pada topik yang relevan. Misalnya, konseli itu bercerita banyak hal yang mencemaskan dirinya. Nah, konselor bertindak dan menanyakan, apakah tidak baik jika pokok pembicaraan kita berkisar saja dulu soal hubungan Anda yang retak dengan pacar Anda. Nah, itulah seputar penjelasan mengenai teknik konfrontasi dan fokus dalam konseling. Langsung saja kita lihat video yang telah saya buat, contoh dari teknik konfrontasi dan fokus dalam konseling. Permisi. Iya, silakan masuk. Dengan Mbak Manisa ya?
Iya benar. Apa kabar Mbak? Keren. Gimana tadi perjalanan di sini? Iya lancar. Dengan siapa? Sendiri ya? Iya sendirian. Saya lihat datanya Mbak Manisa ya. Mbak Manisa ada keluhan apa? Jadi gini, saya menjalin hubungan dengan pacar saya sudah cukup lama. Namun selama saya menjalin hubungan itu ternyata pacar saya juga selingkuh. Selain itu dia juga sering mengata-ngatai saya dengan kata-kata yang kasar. Tapi saya tetap sayang sama dia. Saya udah gak tahu lagi mau ngapain. Saya sayang tapi saya juga menderita. Tapi saya merasa saat saya berpisah, saya akan tambah menderita lagi. Saya paham apa yang Mbak Manisa rasakan. Kenapa sampai sekarang Mbak Manisa masih bisa bertahan dengan pacarnya? Karena saya percaya suatu saat nanti dia akan merubah sikapnya kepada saya dan dia menjadi manusia yang lebih baik karena saya juga sudah berlaku baik kepada dia selama ini. Apakah selama ini Mbak Manisa sudah merasa bahagia dengan pacarnya? Iya, bahagia. Jadi kesimpulannya itu Mbak Manisa merasa tidak bisa putus ya dengan pacarnya, terus merasa tidak bisa hidup tanpa dia. Padahal saya rasa Mbak Manisa itu sangat tidak bahagia dan sangat tertekan menjalani hubungan ini. Asal Mbak Manisa tahu, Mbak Manisa itu sedang menjalani hubungan yang toksik. Ya menurut saya jalan satu-satunya yang terbaik untuk Mbak Manisa adalah mengakhiri hubungan Mbak Manisa dengan pacarnya. Ya itu mungkin berat buat Mbak Manisa, tapi itu yang terbaik buat Mbak Manisa. Saya yakin Mbak Manisa bisa melewati semuanya. Sekian video penjelasan tentang teknik konfrontasi dan fokus dalam konseling dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.